Saya Mas Tri, petani cabai di sentra cabai Temanggung. Dari SMP Mas, pulang sekolah langsung ke lahan sudah cabai. Kan dari 2010 masih bapak saya sudah cabai, turun-temurun cabai terus. Ini daripada tahun kemarin itu tanam yang sejenis cabai ini kan kompetitornya itu nggak selebat ini buahnya. Ini karena lahan sudah endemik, berlari ke kapal terbang. Visi itu kan rata-rata semuanya sudah tahan virus. Unggulannya di situ, Kalih Warrior. Ya keunggulannya satu, tahan virus. Ini lahan kan sudah endemik Mas. Kalau ditanam yang toleran pasti kuning. Keunggulannya satu itu. Dua, buah lebih besar daripada yang kompetitornya itu kecil buahnya. Pertama dari TikTok Mas, yang pasti itu yang tanam di Sragen, sawah Jawa Timur itu. Lalu ada FM itu di Grabak. Pertama saya lihat langsung itu toh, sama petani daerah sini itu sana semua lihat tuh sangat bagus, potensinya besar. Pertama ya dari ketahanan virus, sama tahan layunya juga tahan. Dibanding cabai tavi lainnya paling tahan. Itu lahannya sekitar 2,5 rol, 1.500 meteran. Di sini itu kalau normal itu 2 baris 4.000. Saya tanam 3 baris jadi 6.000. Kan saya tanam 3 baris biar panennya lebih banyak tentu. Ini 6.000 semua total yang 3 baris ya. Yang sini cuma 1,5 rol, sekitar 1.500-an meter persegi. Ya, pertama olah lahan. Cabai itu pertama olah lahan harus benar, kedua pilih bibit yang unggul, jangan salah bibit terutama. Olah lahan itu kalau sudah janda itu tuh dibalik bedengannya biar netral lagi. Setiap musim di sini cabai terus. Kalau tidak dinetralkan pakai dolomit itu lama-lama Mas, tanamannya rusak, sama tanahnya juga rusak. Dan pastikan tanamannya cuma umur 80 sudah merah di sini. Rata-rata varietas lain itu dipanjang umurnya, paling enggak 120 baru merah. Kalau ini 80 sudah merah. Teman-teman belum merah saya sudah petik 5 kali. Lebih cepat dapat uangnya, cepat. Pemupukan kalau umur 1 minggu sama 15 hari itu kocor. Kocor di umur 25 atau 30 ditunggal. Kocornya pakai Yara. Tunggalnya juga Yaramila. Yaramila 16 yang kocor Yaramila 16 sama Nitrabor. Kalsium nitrat. Kan kalau CMP butuh kalsium banyak Mas. Curah hujan tinggi, kalau kalsiumnya tidak banyak di sini pasti pecah buahnya. Kalau di sini yang pasti itu kutu kebul. Pertama awal tanam itu kutu kebul yang pasti. Sini lahan sudah endemik, pemakaian pestisida di sini juga banding yang daerah lain sudah over lah, istilahnya over. Pestisida itu yang kutu kebul sampai merah Mas. Merah pun kalau ini tunas barunya sudah tua kayak gini, itu yang pakai yang murah. Kalau sampai merah itu pakainya yang mahal lah istilahnya, kan ada harga ada kualitas. Yang imidacloprid itu yang pasti Windel, cair ataupun tepung itu sama aja. Kalau untuk pateknya saya pakai Kopsid sama Azoxa. Di sini kalau tergantung perawatan untuk patek, kalau sudah berbuah, mulai berbuah, Azoxa itu rolling sama Kopsid. Ya kan Kopsid juga jamur busuk batang, mengamankan itu biar aman. Ya terkendali. Saya rolling Azoxa itu kalau sudah berbuah, mulai berbuah itu di rolling sama Kopsid. Azoxa sama Victory, Kopsidnya sendiri. Untuk funginya itu ya pengaruh banyak Mas. Kalau nggak pakai Azoxa sudah pateknya banyak pastinya. Victory di sini penggunaan Mancozeb tiap spray selalu pakai. Kan metode paling irit Mas. Kalau tanam Warrior itu irit tapi cepat dapat uang. Cepat cuan lah istilahnya.
sangat menguntungkan Mas. Kalau di sini rawit itu 150 hari baru dapat 1 karung. Kalau di lahan ini tuh, kalau warrior itu sudah dapat berpuluh-puluh karung lah istilahnya. Saya petik katakanlah dari 4.000 tanaman, saya tanam 3 baris itu jadi 6.000 ya. Itu sekali petik 3 hari sekali dapat 10 karung. 1 karungnya itu sekitar 30 kilo ya. Karung yang tidak terlalu besar itu kok. 1 bedengan. Ini setiap berarti Mas 3 kintal per 3 hari. Itu sudah 3 kali. Sekarang kan sudah petik ke-6. Petik pertama langsung, kalau sama ya lahannya sebelah itu langsung 1 kintal 150 kilo dari yang lahan sebelah tuh, 2 lahan ini. Yang warrior sebelah juga warrior. Petik pertama tuh itu, kalau totalnya itu sudah 2 ton Mas. Di Tengkulak sini saja, tapi kirimnya itu di Jakarta juga pabrik. Di sini rata-rata kalau CMB maksudnya pabrik. Kalau dari buah itu sangat suka karena panjang, juga diminati pasar. Kalau dari varietas lain kan lebih pendek Mas. Kalau ini kan lebih panjang, jadi di pasar juga jalan. Merahnya juga bagus. Warrior itu per kilonya 20.000 Mas di sini. Tapi sudah alhamdulillah lah. Kalau 20.000 itu sudah jalan kalau CMB. Berbeda dengan rawit atau keriting. Kalau rawit itu katakanlah CMB 20 itu rawit 50 sama Mas. Dari segi umur, perawatan, biaya petik itu sama. Ya katakanlah rata-rata 20 saja. Itu tidak berlebihan, juga tidak kemurahan gitu Mas. Kalau rata-rata 20.000 itu sudah untung Mas. Untung kalau CMB Warrior kan dari segi buruh petiknya juga irit Mas. Harga paling tinggi itu 40.000. Tahun kemarin dapat 40.000 itu dapat 1 ton 2 kintal. Pas tahun juga bulan puasa, pas hari ke-27 itu kan pasar membutuhkan banyak buat lebaran itu. Naik. Walaupun habis lebaran 10.000 lagi, tapi ya masih poin lah. Kalau sudah hari ke-21 itu mulai naik. Kan pasar sudah membutuhkan banyak. Juga pabrik juga banyak buat lebaran. Biasanya kalau turunnya itu malah pas hari lebaran itu sampai hari 7 lebaran turun. Nah, itu prediksi, cuma prediksi. Ya tahu yang di atas. Kalau lihat warrior itu langsung kepingin Mas. Kan di sini sudah endemi. Kalau ditanami cabai lain itu kelebatan buahnya tidak bisa menyangi warrior. Sulit lah istilahnya. Kalau di sini itu rata-rata itu umur 40 hari, 50 hari itu sudah ada yang kuning. Gemini itu penyakit paling susah Mas, Gemini. Kalau kuning sudah Gemini itu langsung kerdil. Buahnya paling bisa dihitung Mas. 10 itu kata ada 10 dapat bonus, nanti 2 paling 12 paling Mas buahnya itu kalau kuning. Kalau warrior kan ini kalau maksimal 1 pohonnya bisa katakanlah 1 kilo kalau perawatan maksimal. Ini katakanlah per pohonnya setengah kilo kan sudah bagus. Banding cabai yang lain lebih cepat inilah istilahnya. Yang petikan kemarin itu, petikan kelima itu dapat sekitar 7 kintal. 3 hari sekali petik. Kalau 4 hari bisa lebih kan, tapi hanya bahayanya itu curah hujan itu. Kalau 4 hari atau 5 hari itu kurang buahnya itu nanti rusak. Semua dari awal petik sampai kelima itu kalau 2 ton sudah lebih ya Mas. Sudah 3 ton, kan belum dihitung Mas. Kalau paling sudah dicatat sama bendahara. Kalau ini petikan ke-6 dapat, katakanlah dapat 8 kintal ya, 3 ton lah sekitaran 3 ton. Ini banyak Mas, tergantung perawatan. Paling enggak ya sampai bulan Mei itu masih petik, kan berbuah terus. Kalau di sini yang penting tidak kuning, berbuah terus. Sampai bulan Mei, Juni itu perkiraan saya masih petik. Wah, ya paling enggak 20-25 itu masih petik. Nah, karena perawatannya kan kita langsung diimbangi pupuk sama fungi. Kalau curah hujannya tinggi, pupuknya belum, jangan masukkan dulu. Nanti kalau sudah ada cuacanya sudah enggak ekstrim, kita masukkan pupuk.
Kalau ingin panen besar ya tanam Warrior. Kalau mau panen besar. Yang pertama buahnya lebat, keunggulannya juga tahan layu, tahan Gemini, itu sudah paket komplit mas. Sangat menguntungkan, umur juga genjal. Kalau di Sabah mungkin lebih genjal lagi mas. Kan di sini 1000 mdpl. Kalau lebih hangat, lebih cepat, amannya kan di sini sangat ekstrim mas. Sore itu hujan sama kabut sampai pagi. Kalau nggak over funginya ya nggak panen di sini. Juga sudah endemik itu kan sudah paket komplit cuaca ekstrim itu. Dibanding kompetitornya masih bagusin. Benih biji andalan petani.